Belum juga bertugas sebagai Hakim MK, Adis Kadir rencananya akan dilaporkan oleh Constitutional and Administrative Law Society atau CALS ke Majelis Kehormatan MK atau MKMK Selasa 3 Februari 2026 hari ini. Apa dasarnya? Dan apakah pelaporan ini bisa menjegal langkah Adis ke MK? Lantas, apa itu dugaan Adis Kadir di MK menjadi hakim boneka? Dan bagaimana momentum ini berpengaruh pada citra DPR dan MK kemudian? Kita bahas ya. Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas yang juga anggota Constitutional and Administrative Law Society atau CALS, Ferry Amsari, Senin 2 Februari 2026 mengatakan jika syarat sebagai calon hakim konstitusi tidak dipenuhi oleh Adis. Menurut Ferry, syaratnya yaitu negarawan, paham ketatanegaraan dan konstitusi, serta memiliki integritas. CALS juga menilai Adis telah melanggar etik. Dirinya sudah mengetahui proses pemilihan hingga penetapannya cacat prosedur, namun tetap mengabaikannya. Tak hanya itu, CALS juga berencana melaporkan proses penetapan Adis Kadir oleh DPR ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Meski demikian, mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan masuknya Adis Kadir ke MK sebagai Hakim Konstitusi tak bisa dihalang-halangi. Dari sisi prosedur, Adis tak terbendung. Dari segi material, Mahfud menilai tak ada masalah dengan kompetensi yang bersangkutan. Mahfud menyebut jika pengaduan Adis ke MKMK tidak bisa menghentikannya. Kewenangan MKMK terbatas pada pelanggaran etik. Namun Mahfud menilai masuknya Adis Kadir ke MK bakal memengaruhi wajah MK ke depan. Hal yang sama juga diungkap oleh Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mokhtar. Ia menyebut langkah DPR menetapkan Adis tak lain dan tak bukan adalah upaya memasukkan hakim boneka demi menghela keputusan MK yang sesuai kepentingan politik otoritarian. Menurut dia, ini adalah pertaruhan sekarat dan mati suri Mahkamah Konstitusi. Sebagai pengingat, dalam rapat paripurna DPR Selasa 27 Januari 2026, Adis Kadir ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi dari unsur DPR setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Hakim MK yang digelar mendadak dan berlangsung cepat, Senin 26 Januari 2026. Padahal tahun lalu DPR sudah menetapkan juga dalam rapat paripurna. Mantan Kepala Badan Keahlian DPR, Innocentius Samsul sebagai Hakim MK dari unsur DPR. Dari momentum ini, apakah nantinya citra DPR dan MK ke depan akan semakin terpuruk? Survei Litbang Kompas mencatat citra kedua lembaga negara ini di ambang kritis, yaitu masih berkisar 60% dalam 2 tahun terakhir. Pada September 2024, citra DPR tercatat 58,2%, sedangkan MK 63,6%. Terakhir pada Januari 2025, citra DPR hanya naik menjadi 67% dan MK 69,1%. Sahabat Kompas, Senin 2 Februari 2026 kemarin, Hakim MK Arief Hidayat melakukan sidang terakhirnya sebelum pensiun hari ini. Terkait polemik Adis Kadir ini, ia berpesan jika model kepemimpinan MK adalah kolektif kolegial, sehingga tidak mungkin satu hakim dapat langsung memengaruhi hakim lainnya. Ia pun menegaskan jika Hakim MK solid, pimpinan solid, siapapun yang masuk tidak akan memengaruhi sistem yang sudah dibangun.